Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk kelompok kami. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi dari kelompok kami itu komunikasi personal, di mana teman-teman kelompok saya yaitu Isa Ramadhani, Musbalifah, dan saya sendiri atas nama Nur Siti Ramadhani dan Dede Ardiansyah. Baik, langsung saja kita memasuki materi pertama. Materi pertama adalah Saudari Musbalifah. Definisi komunikasi personal adalah proses interaksi antara individu yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan perasaan. Ini bisa terjadi secara langsung atau tatap muka atau melalui media lain. Tujuan utama dari komunikasi personal adalah untuk membangun hubungan yang kuat, menyampaikan pesan dan jelas, dan memahami satu sama lain. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi personal. Yang pertama, verbal. Ini mencakup komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi verbal memungkinkan individu untuk menyampaikan ide dan perasaan secara langsung. Contohnya adalah percakapan, presentasi, dan surat. Yang kedua, non-verbal. Komunikasi non-verbal mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata. Ini seringkali menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata itu sendiri. Misalnya, senyuman dapat menunjukkan persetujuan atau kehangatan. Sementara sikap tubuh yang tertutup dapat menunjukkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, daring. Dengan kemajuan teknologi komunikasi personal juga terjadi melalui platform digital seperti media sosial, email, dan aplikasi pesan. Meskipun ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, meski untuk diingat bahwa nuansa komunikasi non-verbal seringkali hilang dalam interaksi daring. Individu yang menyampaikan pesan, pengirim harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menyampaikan pesan agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Yang kedua, pesan. Informasi yang ingin disampaikan pesan harus jelas dan relevan agar dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, saluran. Cara atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti berbicara langsung, telepon, atau pesan teks. Yang keempat, penerima. Individu yang menerima dan memahami pesan penerima harus aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik untuk memastikan pesan diterima dengan benar. Yang kelima, umpan balik. Respon dari penerima terhadap pesan. Umpan balik sangat penting dalam komunikasi karena membantu pengirim mengetahui apakah pesan telah dipahami dengan baik. Yang dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Misalnya, dalam beberapa budaya komunikasi langsung dianggap sopan, sementara di budaya lain komunikasi yang lebih halus dan tidak langsung lebih dihargai. Yang kedua, emosi. Perasaan individu dapat mempengaruhi cara mereka menyampaikan dan menerima pesan. Misalnya, seseorang yang marah mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Yang ketiga, lingkungan. Suasana fisik dan sosial di mana komunikasi terjadi juga berpengaruh. Lingkungan yang tenang dan nyaman dapat mendukung komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan lingkungan yang bisik dan kacau. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh dalam komunikasi personal, yaitu yang pertama, mendengarkan aktif. Ini adalah keterampilan yang penting dalam melibatkan komunikasi personal. Yang kedua, empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan audiens. Yang ketiga, kejelasan atau menyampaikan pesan secara jelas. Yang terakhir adalah percaya diri atau menyampaikan dengan keyakinan yang dapat kita pahami. Adapun manfaat dari komunikasi personal, di mana membangun hubungan. Artinya, komunikasi yang baik membantu memperkuat ikatan antara individu. Yang kedua, meningkatkan kerjasama, di mana dalam lingkungan ini komunikasi yang efektif dapat memfasilitasi kerja tim yang baik dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada mengurangi konflik, yaitu dalam komunikasi yang jelas dapat memahami dan menyampaikannya sehingga mengurangi potensi konflik. Dan terakhir meningkatkan kesejahteraan emosional. Artinya, komunikasi yang baik dapat membantu individu merasa lebih terhubung dan didukung oleh kontribusi pada kesejahteraan emosional. Next.
Adapun tantangan dalam komunikasi personal, yang pertama kesalahpahaman, di mana ini dapat terjadi ketika penerima tidak memahami pesan dengan cara yang dimaksud oleh pengirim. Misalnya penggunaan istilah atau frasa yang ambigu dapat membuat kita kebingungan. Yang kedua, perbedaan budaya atau variasi cara berkomunikasi agar dapat budaya menjadi tantangan. Contohnya yaitu memahami perbedaan ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, hambatan emosional, di mana ada emosional negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau stres. Ini dapat mengganggu kemampuan komunikasi kita secara personal. Adapun tips untuk melibatkan komunikasi personal, yang pertama, praktik mendengarkan atau latih diri kita mendengar tanpa interupsi. Yang kedua, gunakan bahasa tubuh positif atau bahasa tubuh yang terbuka dan positif seperti mata yang baik dan sikap tubuh yang santai. Yang ketiga, berlatih empati atau cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Yang terakhir, berikan umpan balik kepada konstruktif. Saat memberikan umpan balik, fokus pada offset positif dan berikan saran yang membangun. Maka itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong komunikasi yang lebih baik di masa depan. Baik, itulah materi dari komunikasi personal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman kelompok saya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, saya silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan kepada saudari Siu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sukia. Saya perwakilan dari kelas administrasi rumah sakit kelas B. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri. Pertanyaan saya yaitu bagaimana peran empati dalam meningkatkan efektivitas komunikasi personal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dharma Fitra dari kelas administrasi B. Saya ingin bertanya, mengapa pemilihan saluran komunikasi penting dalam komunikasi personal dan apa dampaknya jika saluran tidak tepat? Baiklah, terima kasih. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Siana dari kelas B administrasi. Ini bertanya ke kelas A administrasi. Itu pertanyaan saya, jelaskan bagaimana faktor budaya dapat menjadi tantangan sekaligus kekuatan dalam komunikasi personal. Terima kasih atas. baik, pertanyaan dari teman-teman sekalian akan dijawab oleh teman kelompok saya. Pertanyaan dari saudari Tia akan dijawab oleh saudari Dalima. Bisa persilakan. Baik, pertanyaan dia akan saya jawab. Bagaimana peran empati dalam meningkatkan efektivitas komunikasi personal? Empati berperan penting karena memungkinkan seseorang memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dengan empati, komunikasi menjadi lebih hangat, terbuka, dan penuh pengertian, sehingga memperkuat hubungan kita personal dan mengurangi potensi konflik. Baik, apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan dari saudari kita akan dijawab oleh teman kelompok saya, itu Isani Saramadani. Baik, pertanyaannya yaitu mengapa pemilihan saluran komunikasi penting dalam komunikasi personal dan apa dampak jika saluran tidak tepat. Jadi mengapa? Karena saluran menentukan seberapa baik pesan diterima dan apa dampaknya jika saluran tidak dapat, seperti penyampaian pesan emosional melalui BTS, maka nuansa dan makna bisa hilang sehingga ini dapat menimbulkan konflik. Oke, baik. Baik, apakah jawaban dari teman saya diterima? Saya terima. Baik, terima kasih. Akan dilakukan oleh saudari Musdalifah. Saya silakan. Baik, pertanyaan itu jelaskan bagaimana faktor budaya dapat menjadi tantangan sekaligus kekuatan dalam komunikasi personal. Faktor budaya bisa menjadi tantangan karena perbedaan norma dan gaya komunikasi bisa menimbulkan salah tafsir.
dengan baik. Perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan karena memperkaya perspektif, membangun toleransi dan menciptakan komunikasi yang lebih inklusif. Baik, apakah yang beralaman dari teman kelompok saya tadi? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi hari ini, yaitu komunikasi personal adalah proses pertukaran informasi antar individu yang bertujuan membangun hubungan dan pemahaman. Komunikasi ini dipengaruhi oleh budaya, emosi, dan lingkungan. Keterampilan seperti mendengarkan, empati, dan kejelasan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas hubungan. Mungkin itu saja dari teman-teman kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.